siapapun yang terlalu lama berada di dalam rumah sakit jiwa itu bisa menjadi korban dari kekuatan roh jahat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. Sampai juga ya di bulan Oktober tahun 2025 ini. Dan spesial di bulan Oktober ini, aku akan membawakan kisah-kisah misteri dengan program yang aku beri nama Mistober, Misteri Oktober. Semoga kamu nantinya akan semakin betah di channelku dan koleksi kisah misteri kamu pun akan semakin bertambah. Sebelum aku masuk ke kisah yang akan aku bawakan malam ini, aku mau tanya dulu deh ke kamu. Kamu sudah pernah nonton film horor Korea yang diambil dari kisah nyata berjudul Gonjiam Haunted Asylum? Film ini sih sebenarnya sudah ada dari tahun 2018, tapi aku tuh baru nonton beberapa hari yang lalu karena menurutku kalau film horor yang berdasarkan kisah nyata tuh atau yang bentuknya kayak film found footage itu aku jujur nggak berani nonton. Nah pas nonton kemarin tuh aku kan sendirian. Terus pas bagian tegang-tegangnya nih yang sekiranya hantunya bakalan muncul, pasti bakalan aku skip. Karena vibes-nya tuh seserem itu, beda sama yang ada naskahnya. Tapi gimana nih pendapat kamu yang udah pernah nonton film Gonjiam Haunted Asylum? Apa jadi termasuk salah satu film favorit horor kamu? Atau kamu punya rekomendasi film horor yang lain? Oke, seperti judulnya, di malam hari ini aku akan membawakan sebuah kisah tentang rumah sakit jiwa Gonjiam di Korea Selatan, di mana rumah sakit yang dibangun pada tahun 1980-an ini diisi pasien yang mengalami gangguan mental dan juga para tentara yang mengalami depresi. Letak rumah sakit jiwa ini sendiri berada di dekat area pemukiman penduduk, hingga rumah sakit jiwa ini sangat mudah untuk dikunjungi. Rumah sakit Gonjiam pernah ditutup untuk umum dan ditinggalkan terbengkalai begitu saja, dan setelah bertahun-tahun rumah sakit ini pun mengalami kerusakan karena sudah tidak terawat, serta dipenuhi ribuan tanaman yang membuat kesan angker dari rumah sakit ini semakin terasa. Bagaimana awal sejarah rumah sakit jiwa Gonjiam ini dikenal begitu angker, hingga akhirnya CNN pun menyertakan bahwa rumah sakit jiwa Gonjiam ini sebagai salah satu tempat terseram di Korea Selatan. Tanpa berlama-lama lagi, shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Sebenarnya nggak banyak artikel sejarah tentang bagaimana rumah sakit ini dibangun, karena informasi yang bisa aku akses seperti dibatasi dan tertutup. Bahkan nih ya, pemilik asli rumah sakit jiwa ini tidak pernah memberikan dokumentasi apapun mengenai rumah sakit jiwa ini. Sampai-sampai identitas sang pemilik rumah sakit ini tidak pernah disebutkan secara spesifik. Pemiliknya ini malah memilih untuk pergi ke Amerika Serikat meninggalkan Korea Selatan pada saat itu. Nah, di saat aku mencari artikel sejarah tentang rumah sakit jiwa ini, ada dua versi yang aku dapat. Yang pertama yaitu versi urban legend yang menyatakan bahwa rumah sakit Gonjiam ini dibangun pada awal tahun 1960-an dan sudah pernah beroperasi pada bulan Mei 1961. Kemudian rumah sakit ini terpaksa ditutup pada Oktober 1979 karena adanya pasien yang meninggal secara misterius, dokter yang mengalami gangguan kejiwaan, dan pemerintah yang menutup berita ini. Lalu yang kedua, versi fakta arsip bangunan. Rumah sakit jiwa Gonjiam ini awalnya bernama Rumah Sakit Neurologi dan Psikiatri Namyang. Rumah sakit jiwa ini dibangun pada tahun 1980-an dan berlokasi di Bukit Sandere, Gwangju, Gyeonggi-do, Gonjiam, Korea Selatan. Sekitar tahun 1982, pemilik rumah sakit ini yang entah siapa mengajukan pembangunan atas gedung rumah sakit yang rencana blueprintnya memiliki 3 lantai. 3 lantai di sini maksudnya di atas tanah ya. Kalau totalnya sendiri ada 5 lantai termasuk basement dan rooftop. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1982, pengajuan pembangunan rumah sakit itu disetujui dan akhirnya rumah sakit Namyang pun dibangun. Tak lama, masih dalam masa pembangunan, ternyata ada revisi gedung nih. Jadi ada 2 gedung yang diperluas pada tahun 1990-an. Hingga akhirnya pada tanggal 9 Desember 1992, Rumah Sakit Neurologi dan Psikiatri Namyang akhirnya dibuka dan mulai beroperasi. Rumah sakit ini memiliki fasilitas medis yang menyediakan untuk perawatan pasien yang mengalami gangguan mental dan pernah memasuki masa kejayaannya sampai diakui sebagai salah satu institusi terkemuka di daerah tersebut dengan banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit ini. Namun sayangnya kejayaannya ini pun tak berlangsung lama karena pada tanggal 2 Juli 1996 Rumah Sakit Neurologi dan Psikiatri Namyang terpaksa ditutup karena adanya alasan bisnis dan juga undang-undang perairan. Namun menurut catatan laporan resmi, alasan penutupan rumah sakit sebenarnya adalah adanya masalah keuangan dan pengelolaan yang buruk. Namun justru cerita-cerita yang berkembang di balik layar memberikan penjelasan yang lebih gelap.
Salah satu kisahnya yang paling populer adalah direktur rumah sakit dan staf medisnya yang terlibat dalam praktek yang tidak etis. Ada rumor yang menyebutkan mereka menyiksa pasien, melakukan eksperimen medis yang mengerikan, dan membiarkan mereka hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Bahkan ada beberapa orang yang percaya saat itu di sana ada pasien yang meninggal dunia akibat dari perlakuan yang kejam dan tindakan malpraktek. Ada satu teori yang paling mencekam bahwa penutupan rumah sakit yang secara mendadak ini terjadi karena pasien dan para stafnya secara misterius meninggal satu persatu, dan hal itu diduga karena ada pengaruh dari hal-hal gaib atau supranatural. Segala rumor yang beredar ini kemudian semakin menyebar ketika bangunan tersebut tidak pernah dibuka kembali, dan reruntuhannya pun dibiarkan begitu saja hingga rusak lalu membusuk seiring berjalannya waktu. Dan hal itu pula lah yang menjadikan rumah sakit jiwa ini sebagai pusat dari berbagai kisah horor. Para pengunjung pecinta horor yang ingin merasakan langsung vibe seramnya rumah sakit ini pun langsung berdatangan dan mereka nekat masuk ke area tersebut. Mereka yang berhasil masuk tak jarang melaporkan adanya berbagai fenomena aneh yang terjadi di sana. Yang paling umum terjadi adalah adanya suara jeritan yang tidak tahu sumbernya dari mana, lalu derap langkah kaki yang mengikuti mereka, dan perasaan sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata saat mereka berada di rumah sakit jiwa itu. Bahkan ada juga laporan tentang penampakan hantu seorang pasien yang masih mengenakan pakaian rumah sakit sedang berkeliaran di koridor yang telah usang dimakan oleh waktu. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang seorang pria yang meninggal dunia secara misterius setelah mengunjungi rumah sakit tersebut. Menurut ceritanya, pria tersebut sering mengalami mimpi buruk tentang pasien yang terlantar dan disiksa, hingga beberapa hari kemudian ia ditemukan meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Kisah ini menguatkan anggapan bahwa siapapun yang terlalu lama berada di dalam rumah sakit jiwa itu bisa menjadi korban dari kekuatan roh jahat yang masih menghuni tempat itu. Bangunan rumah sakit yang terbengkalai ini sendiri menambah nuansa angker yang menyelimutinya. Dengan beberapa jendela yang pecah, dinding yang berlumut, serta lantainya yang hancur, benar-benar deskripsi suasana yang sangat menyeramkan. Ditambah adanya koridor yang panjang dan gelap seperti nampak tidak berujung, dan ruang-ruang peralatan yang terbengkalai menciptakan pemandangan yang mengingatkan kita pada adegan-adegan film horor dengan latar belakang rumah sakit. Tapi memang ya, film horor dengan latar belakang rumah sakit itu ceritanya bakalan beda sih sama film-film horor yang lain. Nah, ngomongin soal ruang perawatan, ada nih salah satu ruangan yang paling terkenal, yaitu ruang perawatan 2. Katanya ruangan ini memiliki energi yang paling kuat dan sering menjadi pusat paranormal activity. Banyak laporan tentang ruangan ini, tentang perasaan mencekam ketika para pecinta horor tadi berada di dalam ruangan ini. Mereka bilang rasanya seolah-olah roh-roh yang tersiksa di rumah sakit itu masih berada di sana, dan sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar pergi. Meski rumah sakit ini banyak cerita seramnya, hal itu tidak lantas mengurungkan niat dari rasa penasaran banyak orang. Mereka justru malah tetap tertarik dan semakin merasa tertantang untuk mengunjungi tempat ini. Pihak pemerintah Korea Selatan saat itu telah menetapkan larangan resmi untuk memasuki area tersebut karena bangunannya yang sudah rapuh dan pastinya berbahaya bagi siapapun yang berusaha untuk mengunjunginya. Tapi saat itu, meski larangan ini sudah resmi, tetap tidak menghentikan para pemburu hantu yang masih penasaran dengan rumah sakit Gonjiam ini. Kalau aku mah mendingan nurut aja kali ya, daripada ikutin ego penasaran sama hal-hal kayak gitu. Tapi seru juga sih kalau ramean. Yuk lah. Sampai pada akhirnya di tanggal 11 November 2012 lalu, CNN memasukkan nama rumah sakit Gonjiam ini sebagai salah satu tempat yang paling berhantu. Yang akibatnya banyak orang asing ke sana dan mengunggah video pengalaman mereka saat berkunjung ke rumah sakit jiwa Gonjiam ini. Ada satu legenda yang mengatakan bahwa sebelum rumah sakit ini dibangun, dulunya adalah sebuah penjara di era Perang Korea tahun 1950-an. Konon, lahan tempat rumah sakit itu berdiri dulunya dipakai sebagai penjara kecil atau kamp tahanan saat Perang Korea. Katanya nih, banyak tahanan politik dan tentara yang tewas di situ karena kelaparan
atau eksekusi. Legenda ini muncul karena lokasi rumah sakit yang berada di daerah yang dulunya cukup terpencil dan hal itu cocok untuk tempat penahanan. Ada juga yang menyebutkan gedung ini bukanlah penjara umum, melainkan fasilitas eksperimen rahasia yang menyamar menjadi sebuah rumah sakit. Nah, pasien yang masuk ke fasilitas ini sebenarnya adalah tahanan perang atau orang-orang yang dituduh sebagai komunis. Warga sekitar percaya bahwa tanah itu sudah kotor sejak dulu karena banyaknya orang yang meninggal secara tidak wajar, maka ketika akhirnya dibangun sebuah rumah sakit jiwa di atasnya, roh-roh itu masih berkeliaran dan mengganggu para pasien di sana maupun dokter. Tapi secara fakta sejarah resminya, Gonjiam ini dibangun langsung sebagai rumah sakit dan tidak dibangun dari bangunan bekas penjara ataupun ada kisah fasilitas eksperimen rahasia dan ataupun camp penahanan lainnya. Meskipun sudah ada fakta demikian, tetap saja ya yang mau kita percaya itu sisi gelapnya ataupun horornya. Ayo, ya kan? Pada pertengahan tahun 1990-an, rumah sakit jiwa Gonjiam ini tiba-tiba ditutup tanpa peringatan dan pengumuman resmi yang jelas. Para staf medis, dokter, hingga pasien yang masih dirawat, konon semuanya pergi begitu saja. Seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Yang bikin hal ini terasa janggal dan aneh, banyaknya barang-barang yang masih tertinggal di gedung. Mulai dari catatan medis yang berserakan di lantai, adanya kursi roda yang terletak di lorong panjang, kasur pasien yang masih lengkap dengan selimutnya, bahkan pakaian dan peralatan medis yang dibiarkan membusuk di sana. Secara resmi kemudian pemerintah menyebut bahwa penutupan rumah sakit ini terjadi karena adanya masalah sanitasi dan manajemen, seperti air limbah yang mencemari lingkungan, bangunan yang tidak layak pakai, dan konflik internal dari pemilik rumah sakit tersebut. Tapi warga sekitar justru punya cerita yang berbeda. Mereka percaya penutupan rumah sakit Gonjiam itu terjadi karena terlalu banyak kematian misterius yang tidak pernah dijelaskan. Seperti halnya pasien yang tiba-tiba saja meninggal dunia, perawatan yang dianggap tidak manusiawi, bahkan desas-desus eksperimen yang kelam. Ada pula kisah tentang roh pasien yang bergentayangan, yang akhirnya membuat dokter dan perawat tidak lagi sanggup bertahan, dan satu persatu dari mereka pun mulai meninggalkan rumah sakit itu. Bahkan sang pemilik rumah sakit pun rela meninggalkan Korea dan pergi menetap di Amerika Serikat. Sejak saat itu, rumah sakit Gonjiam menjadi sebuah monumen yang bisu yang menyimpan pertanyaan, apakah ia ditutup karena alasan yang resmi atau karena sesuatu yang jauh lebih gelap yang tidak pernah berani diakui oleh siapapun. Setelah bertahun-tahun terbengkalai, rumah sakit jiwa Gonjiam dikenal sebagai ikon horornya Korea Selatan. Gedungnya yang sepi, lorongnya yang berdebu, hingga barang-barang medis yang masih tertinggal membuatnya menjadi lokasi favorit para penjelajah urban legend dan juga para pemburu kisah misteri. Prioritasnya semakin melonjak ketika pada tahun 2018, kisah tentang rumah sakit ini diangkat menjadi sebuah film horor yang berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Film yang disutradarai oleh Jung Bum-sik ini terinspirasi langsung dari reputasi angker rumah sakit itu. Cerita filmnya dibuat dengan gaya found footage, menampilkan sekelompok anak muda yang masuk secara ilegal ke dalam bangunan tua Gonjiam demi membuat konten siaran langsung di sana. Awalnya mereka hanya ingin siaran langsungnya ini viral dan mendapatkan uang dari live tersebut, hingga satu persatu mereka pun mulai mengalami kejadian mengerikan yang tidak bisa dijelaskan. Sebagian besar adegan dalam film ini difilmkan di Sekolah Menengah Atas Maritim Nasional di Busan dengan diproduksi mengikuti denah rumah sakit yang sebenarnya untuk menciptakan kembali eksterior dan lorong yang sama persis. Nonton deh abis ini filmnya. Film Gonjiam Haunted Asylum ini pun sukses besar setelah dirilis di Korea Selatan pada tanggal 28 Maret 2018 dan hanya dalam waktu 10 hari film ini pun berhasil meraih lebih dari 1 juta penonton di Korea Selatan hingga akhirnya film
film Gonjiam Haunted Asylum tercatat sebagai salah satu film horor terlaris dalam sejarah perfilman Korea Selatan. Namun kesuksesan film ini tidak lepas dari kontroversi karena pemilik asli lahan Gonjiam pernah menggugat karena ia merasa bahwa nama rumah sakit Gonjiam ini telah digunakan tanpa izin terlebih dahulu. Bahkan beberapa warga sekitar juga protes. Hal ini disebabkan mereka takut reputasi angker tersebut semakin melekat dan justru merugikan kota kecil mereka. Namun pengadilan Seoul pada akhir Maret 2018 memutuskan untuk mendukung pemutaran film tersebut. Setelah film rilis, semakin banyak orang dari berbagai negara penasaran dengan kisah nyata di baliknya. Hingga Gonjiam dikenal sebagai salah satu tempat paling berhantu di dunia. Nah, itu dia tadi kisah tentang rumah sakit angker di dunia, yaitu Rumah Sakit Jiwa Gonjiam. Dan kabarnya pemilik bangunan Rumah Sakit Jiwa Gonjiam telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2018 lalu. Sementara ahli warisnya masih menetap di Amerika Serikat. Kemudian setelah dirilisnya film Gonjiam Haunted Asylum pada tanggal 28 Mei 2018, Rumah Sakit Jiwa Gonjiam resmi dihancurkan. Hal ini dilakukan agar daerah di pemukiman sekitar tidak lagi terganggu oleh kehadiran para turis uji nyali dan rasa khawatir warga setempat mengenai reputasi lingkungannya. Setelah penghancuran rumah sakit itu, muncul berbagai ide untuk mendirikan berbagai kompleks industri dan bahkan ada yang lebih ekstrim seperti mendirikan taman bermain bertema horor. Tapi tentu saja hal ini justru ditolak mentah-mentah oleh para warga setempat. Iya dong, secara mereka aja nggak mau reputasi wilayahnya rusak karena kisah horor. Masa iya ini mau dibangun taman bermain terus temanya horor lagi. Hingga kini kawasan tersebut akhirnya berkembang menjadi Gonjiam Logistik Kompleks dengan beberapa perusahaan besar mendirikan fasilitas distribusi di sekitar lokasi. Kalau dipikir-pikir, cerita ini sebenarnya ngasih pelajaran juga loh buat kita. Kadang sebuah tempat bisa menyimpan banyak sekali misteri, tapi pada akhirnya yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap menjaga akal sehat, kesehatan mental, dan memperlakukan orang lain. Karena jangan sampai kisah kelam yang beredar di masyarakat terulang kembali di dunia nyata. Kisah urban legend ini memang seru banget ya kalau diceritain, tapi ingat jangan sampai rasa penasaran kita bikin lengah dan membahayakan diri kita sendiri. Cukup kita ambil sisi hiburannya, tapi tetap bijak dalam menyikapinya. Kalau kamu suka dengan cerita horor, misteri, dan urban legend kayak gini, klik like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini, segera subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video yang baru aku upload. Untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Sampai ketemu lagi di kisah Mistober selanjutnya. Stay safe, stay curious, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa setiap tempat punya ceritanya sendiri. Thank you so much for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.